Somebody that I used to know ya, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Lagunya enak juga ya ternyata, pas banget di suasana siang hari ini yang nampaknya sudah mulai redup ya langitnya. Wah, sudah mulai bisa adem nih kayaknya. Nah gimana dengan Anda? Juga sudah mulai adem hatinya? Ya harus adem terus dong, jangan sampai kepanasan ya. Puasa. Jangan emosi ya. Tahan emosi, tahan emosi, tahan emosi. Nah, ngomongin soal menahan emosi, ini nih, ada ya, sikap-sikap yang perlu kita jaga, terutama untuk tetap tenang menghadapi orang yang mungkin tidak menghargai kebaikan Anda. Nah, ini penting banget nih, apalagi di bulan puasa seperti sekarang ini. Kadang kala kita itu cepat emosi karena gara-gara lapar lah, haus lah, dan lain sebagainya, ya nggak sih? Makanya kita perlu yang namanya mencoba untuk menjaga sikap tenang. Dan memang dalam kehidupan sehari-hari kita itu seringkali ya berhadapan dengan orang-orang yang bisa saja tidak menghargai kebaikan yang sudah kita berikan. Situasi ini bisa membuat kita merasa frustrasi dan bahkan kecewa. Lalu bagaimana jika kita bisa mengubah perspektif kita dan menghadapi mereka dengan sikap tenang? Bisa nggak sih? Bisa banget. Nah, sikap tenang bukan hanya tentang mengontrol emosi, tetapi juga tentang bagaimana membangun kekuatan internal yang membuat kita itu tidak terpengaruh dan tidak terpengaruh oleh apapun yang ada di sekitar kita. Dan kita coba eksplorasi yuk, kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang pertama adalah mengendalikan emosi dengan bijak. Nah, ini penting banget. Jadi pengendalian emosi ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Reaksi emosional yang berlebihan ini hanya akan memperburuk situasi. Ketika seseorang tidak menghargai kebaikan Anda, kita perlu yang namanya mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum bereaksi. Nah, sikap tenang adalah kekuatan yang dapat membuat kita lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan. Dan dengan mengendalikan emosi, kita dapat berpikir secara rasional dan ini akan membantu kita untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif yang hanya akan merugikan diri sendiri. Nah, ketika kita ya mampu menjaga ketenangan, kita sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini lebih besar dari situasi itu sendiri. Ya, istilah kata gini, jangan sampai kita itu dikendalikan oleh keadaan, tetapi kitalah yang harus mengendalikan keadaan. Maka sebesar apapun kondisi keadaan yang menerpa kita, ya kita harus lebih besar dari itu. Dan ingatlah, ketenangan adalah senjata yang paling kuat ya, yang sangat kuat. Dengan menghadapinya secara tenang, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua adalah memahami perspektif mereka. Ya, yang namanya hidup itu kita berhubungan dengan banyak orang itu pasti perspektifnya berbeda-beda. Makanya perlu yang namanya mencoba memahami perspektif orang lain yang itu bisa menjadi langkah yang sangat berharga. Mungkin mereka tidak bermaksud untuk merendahkan kebaikan Anda, tetapi memiliki cara pikir yang berbeda. Ya nggak sih? Nah, ini pikiran positif banget nih. Ya, kita itu kadangkala berpikir benar dan baik itu menurut pikiran kita. Tapi kita lupa bahwa orang lain juga punya hak untuk berpikir yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Makanya jangan sampai ya gara-gara beda pikiran itu yang kemudian membuat hubungan kita itu jadi retak dan regang gitu ya. Nah, dengan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang mereka, kita bisa menemukan alasan di balik tindakan mereka. Ya, hal ini juga akan membantu kita untuk tidak mengambil tindakan yang impulsif ya. Dan ketidakpedulian mereka ini tidak mengurangi nilai kebaikan yang Anda lakukan. Nah, dengan memahami mereka nih kawan, Anda bisa merespons dengan lebih bijaksana dan tidak terbawa emosi. Nah, makanya
perlu yang namanya kita itu membuka diri untuk bisa memahami, membaca perspektif banyak orang, berbagai macam perspektif. Itu adalah langkah yang menunjukkan kedewasaan, dan ini bukan hanya tentang mereka tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola perasaan kita sendiri. Lalu apalagi sikap yang berikutnya? Nah, sikap yang berikutnya adalah tetapkan batasan yang sehat. Nah, jadi berbuat baik itu tidak berarti Anda harus memberikan segalanya tanpa batas. Kita harus juga menetapkan batasan yang jelas, dan ini penting banget. Ini adalah langkah yang penting untuk melindungi diri sendiri dari eksploitasi. Ya, jangan sampai kita tuh mengeksploitir diri sendiri hanya karena ingin dipandang baik gitu. Ya bagus sih, tapi ya lihat kapasitas diri itu penting ya. Jadi kita berhak kok untuk menolak permintaan yang berlebihan atau tidak masuk akal gitu. Jadi tetapkan batasan itu terutama dengan tegas ya. Itu tetap santun ya. Biarpun tegas tapi tetap santun, itu akan sangat membantu kita lebih baik lagi. Karena dengan cara ini kita bisa menjaga energi dan kesehatan mental kita. Nah, mengetahui kapan harus bekerja atau tidak, berkata tidak ya maksudnya, itu adalah bagian dari menjaga kesejahteraan diri. Dan ingat, menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, tetapi langkah bijak untuk menjaga diri sendiri. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kebaikan Anda memiliki nilai dan tidak bisa diabaikan. Iya ya, penting banget nih. Lalu apa lagi? Fokus pada kebaikanmu sendiri. Nah, itu penting. Jangan biarkan tindakan orang lain merusak pandanganmu terhadap kebaikan. Teruskanlah berbuat baik. Teruskanlah perbuatan baik Anda, karena itu adalah nilai yang Anda pegang. Nah, bukan karena mengharapkan balasan orang lain, tetapi itu adalah value, nilai yang memang Anda, prinsip banget ya yang harus dipegang. Nah, kebaikan yang tulus ini akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan ketika Anda fokus pada kebaikan Anda sendiri, Anda ini akan merasa lebih bahagia dan puas. Dan ini adalah cara untuk menjaga semangat kita tetap tinggi meskipun ada orang yang tidak menghargai. Dan ingat, kebaikanmu, kebaikan Anda adalah bagian dari diri Anda. Jangan biarkan pandangan orang lain mengubah siapa diri Anda sebenarnya.